Kalau begitu sepertinya aku perlu mengumpulkan lebih banyak batu api ini, kalau tidak, unicorn api akan lapar dan aku tidak punya apapun untuk memberinya makan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mulai mengumpulkan batu api itu dengan cepat. Api kilin juga menggali sambil makan, dan tanpa sadar telah meninggalkan dasar pulau terpencil. Pada saat ini, Chen Ping dan yang lainnya sebenarnya telah sampai di dasar laut mati. Chen Ping menemukan bahwa saluran vakum terbentuk di sekitar batu api, dan terjadi gelombang panas, sehingga air laut tidak mungkin bersentuhan dengan batu api tersebut. Namun saat Chen Ping dan Huo Qilin mengambil batu itu, air laut terus turun. Namun air lautnya justru mendidih. Meski permukaan laut mati tenang dan tidak ada ombak, namun dasar lautnya justru mendidih. Ini juga yang menjadi alasan mengapa tidak ada makhluk hidup di laut mati. Jika seorang biksu jatuh ke laut mati, akan sulit menahan gelombang panas. Lagi pula, tidak semua orang bisa menguasai asal-usul api dan tidak takut dengan api yang ada di inti bumi. Api kilin makan sepanjang jalan, Chen Ping mengambil semuanya. Saya tidak tahu berapa lama sebelum api unicorn penuh, dan Chen Ping telah mengumpulkan banyak batu api. Tapi melihatnya, ada batu api berserakan di mana-mana di dasar laut mati. Kumpulkan semuanya. Saya perkirakan saya akan tinggal di sini selama 1,5 tahun. Chen Ping tidak punya waktu untuk tinggal di sini selamanya, jadi setelah memasukkan kilin api ke dalam ring penyimpanan, Chen Ping mulai bergegas keluar dari dasar laut. Namun ketika Chen Ping naik, dia dikelilingi oleh bebatuan dan lumpur, dan tidak ada air laut. Tanpa kilin api yang menggali lubang untuk Chen Ping hanya bisa mengeluarkan pedang pembunuh naga dan terus memutarnya di depannya. Pedang pembunuh naga yang tajam itu seperti bor, terus-menerus meluncur ke atas. Saat ini di luar sudah gelap, dan tidak ada gerakan atau suara di laut mati yang sunyi. Di pulau kecil ini terdapat sebuah rumah batu di tengahnya. Rumah batu itu bersinar terang. Terlihat jelas ada orang yang tinggal di pulau ini. Di dalam rumah batu, seorang wanita berkulit putih dan berambut panjang sedang berendam di genangan mata air. Mata airnya masih mengepul, yang jelas sumber air panas, pasti terkena api dari pusat bumi. Rumah batu itu membangun sumber air panas tepat di dalamnya, dan wanita itu tidak memiliki keraguan sedikit pun, dia telanjang bulat. Cahaya bulan menyinari tubuh wanita itu, dan kulit putihnya memantulkan cahaya. Tetapi ketika wanita itu menoleh sedikit, sinar bulan menyinari wajah wanita itu, dan dia menemukan bahwa separuh wajahnya terbakar parah dan penuh bekas luka. Sosok dan kulit yang begitu anggun dipadukan dengan wajah yang agak menakutkan. Kontras yang tajam ini membuat orang sangat tidak nyaman. Wanita itu memejamkan mata sedikit dan merasakan suhu mata air. Hanya ada satu pulau kecil dalam jarak 100 mil, hanya satu wanita ini, dan tidak ada satu pun makhluk hidup. Tempat sepi ini memang bisa membuat orang jadi sangat rileks. Gemuruh. Tiba-tiba, rumah batu itu bergetar hebat. Wanita itu mengerutkan kening dan tiba-tiba membuka matanya. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi sebelum dia sempat bereaksi, kekuatan besar tiba-tiba datang dari tanah. Tubuh wanita itu melompat dalam sekejap, dan di saat yang sama, dia mengambil pakaian dan topengnya. Sebelum wanita itu mengenakan pakaiannya, dia melihat rumah batu di bawah kakinya langsung meledak dan hancur. Sesosok bergegas keluar dari tanah. Wanita itu buru-buru memakai topengnya, memegang pedang di tangannya, dan menusuk langsung ke sosok itu tanpa ragu-ragu. Setelah Chen Ping bergegas keluar dari tanah, dia menghirup udara keruh dan menarik napas dalam-dalam. Tapi sebelum dia bisa melihat sekelilingnya dengan jelas, Chen Ping hanya merasakan cahaya dingin datang ke arahnya. Astaga, apa yang terjadi? Chen Ping sedikit bingung. Dia baru saja bergegas keluar dari bawah tanah, mengapa seseorang menyerangnya? Chen Ping buru-buru menghindar, dan energi pedang bergerak erat ke pipi Chen Ping, membuat Chen Ping merasakan sedikit kesakitan. Tepat ketika Chen Ping beruntung bisa menghindari pedang itu, energi pedang luar biasa lainnya datang. Energi pedang itu seperti gelombang, membawa momentum yang mengejutkan, seolah-olah akan merobek Chen Ping menjadi beberapa bagian. Kenapa ini belum berakhir? Chen Ping mengerutkan kening, dan mengayunkan pedang pembunuh naga di tangannya, dan cahaya kemasan keluar dari pedang pembunuh naga. Ding 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 ding. Hanya dengan satu serangan pedang, energi pedang lawan langsung terlenyap. Saat itulah Chen Ping melihat dengan jelas bahwa di depannya, ada pria bertopeng yang menyerangnya dengan pedang panjang. Mengenakan topeng,
Kami tidak dapat membedakan apakah kami laki-laki atau perempuan, tetapi orang ini tidak mengenakan pakaian apapun. Hal ini membuat Chen Ping sekilas menyadari bahwa ini adalah seorang wanita. Teman perempuan Tao ini, aku tidak tahu kenapa kamu tiba-tiba menyerangku. Sepertinya aku tidak memprovokasi kamu, kan? Chen Ping bertanya pada wanita itu. Bagaimana kamu tahu aku seorang wanita? Wanita itu sengaja menurunkan urusannya dan bertanya dengan suara serak. Sebenarnya aku tidak ingin tahu. Sayang sekali sosokmu begitu bagus sehingga aku tidak bisa melupakannya hanya dengan sekali melihat. Chen Ping berkata tanpa daya. Namun, ketika dia berbicara, mata Chen Ping tidak diam, dan dia tidak mengambil inisiatif. Karena pihak lain tidak suka memakai pakaian, dia tidak ingin melihatnya dengan sia-sia. Baru kemudian wanita itu menyadari bahwa dia belum mengenakan pakaiannya. Setelah berteriak, dia melompat dan bersembunyi di balik batu besar. Setelah beberapa saat, wanita itu berpakaian dan keluar. Pedang panjang di tangannya diarahkan ke Chen Ping, dan amarahnya terus meningkat. Kamu anak yang hilang, kamu menyelinap ke sini untuk memata-mataiku, aku akan membunuhmu. Setelah wanita itu selesai berbicara, dia menyerang Chen Ping dengan pedangnya lagi. Energi pedang wanita itu menjadi semakin tajam, dan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya membanjiri, seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Chen Ping sedikit tercengang dan buru-buru menjelaskan, Nona, saya pikir Anda telah salah paham. Saya di sini bukan untuk memata-matai Anda. Kamu telanjang dan aku tidak sengaja melihatnya. Kamu tidak bisa menyalahkanku. Chen Ping menjelaskan dengan keras, tapi wanita itu tidak mendengarkan sama sekali. Chen Ping juga terdiam. Dia tidak mengintip, itu hanya kecelakaan. Dia tidak menyangka akan ada wanita yang tinggal di sini, dan dia tidak mengenakan pakaian. Anda tidak bisa menyalahkan diri sendiri atas hal ini. Ini adalah ketidakadilan yang sangat besar, bahkan lebih tidak adil daripada yang dialami Doe. Tapi Chen Ping tidak bisa menjelaskannya. Serangan wanita itu semakin cepat, dan dia jelas-jelas menginginkan nyawa Chen Ping. Selain itu, kultivasi wanita itu berada di alam Mahayana tingkat pertama, dan kekuatannya tidak lemah. Chen Ping terus mengelak dan tidak berani melawan, karena takut menyakiti pihak lain, yang bahkan lebih sulit untuk dijelaskan. Saya melihatnya secara tidak sengaja. Jika Anda begitu sombong dan tidak masuk akal, jangan salahkan saya karena bersikap kasar. Chen Ping memperingatkan wanita itu. Kamu, biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan, sebenarnya berani mengucapkan kata-kata sebesar itu. Jangan berpikir bahwa kamu bisa mengabaikanku hanya karena kamu telah menghindari beberapa serangan dariku. Wanita itu mendengus dingin, dan langsung mengayunkan bunga pedang dari pedang panjang di tangannya, setiap bunga pedang mekar, lalu menyelimuti Chen Ping. Chen Ping mengerutkan kening. Ilmu pedang wanita ini memang bagus, jadi dia meledak dengan energi spiritual dan berkata, karena kamu telah memaksaku lagi dan lagi, jangan salahkan aku. Ini semua karena kamu. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan melompat, berniat menghindari bunga pedang dan kemudian menyerang wanita itu. Tapi saat tubuh itu melompat, wanita itu berteriak, pedang akan mengikuti. Saya melihat bunga pedang tiba-tiba berkumpul, dan kemudian berubah menjadi binatang buas, membuka mulutnya yang berdarah, dan menggigit Chen Ping. Chen Ping terkejut, dia tidak menyangka cahaya pedang yang telah tersebar bisa berkumpul dan berubah menjadi binatang buas. Energi pedangmu benar-benar bisa berubah bentuk sesuka hati. Chen Ping sedikit terkejut. Anda harus tahu bahwa tidak sulit menggunakan energi pedang untuk bertransformasi. Selama Anda mengendalikan pedang panjang di tangan Anda, setelah mengayunkan energi pedang, Anda dapat berubah menjadi apa yang Anda inginkan sesuai dengan niat pedang. Pedang pembunuh naga Chen Ping, yang memotong bentuk naga dengan satu pedang, juga terlihat seperti ini. Tapi energi pedang wanita ini berubah menjadi bunga pedang dan menyerang, tapi dia mampu membuat bunga pedang itu berkumpul di tengah jalan, dan kemudian berubah menjadi binatang buas. Ini agak mengejutkan Chen Ping. Bagaimanapun, tidak mungkin mengendalikan energi pedang setelah dilepaskan. Tapi energi pedang wanita ini dapat dikontrol sesuka hati seperti energi spiritual, energi iblis, yang sungguh luar biasa. Menurutmu kekuatan Sekte Wanjian kita sia-sia? Wanita itu mendengus dingin. Sekte Wanjian. Chen Ping belum pernah mendengar tentang sekte ini, tetapi ketika dia mendengarnya, itu adalah sekte yang berspesialisasi dalam pedang. Meskipun ilmu pedangmu memang bagus, dalam menghadapi kekuatan absolut,
semua gerakan itu seperti tipuan. Chen Ping tersenyum dingin, lalu mengangkat pedang pembunuh naga di tangannya. Pedang pembunuh naga bersinar terang, dan niat pedang menyelimuti seluruh tubuh Chen Ping. Biarkan aku menunjukkan kepadamu ilmu pedang yang sebenarnya. Teknik pedang 9 bayangan. Chen Ping menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Sudah lama sejak dia menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Lagi pula, Zhongli, roh pedang pembunuh naga, terluka dan tidak bisa lepas dari pedang, apalagi terhubung dengan pikiran Chen Ping, jadi Chen Ping jarang melakukannya, menggunakan teknik pedang 9 bayangan. Dengan penggunaan teknik pedang 9 bayangan, sosok Chen Ping muncul satu demi satu, masing-masing sosok memiliki aura Chen Ping. Sebanyak 6 sosok berdiri rapi di depan wanita itu. Ketika wanita itu melihat ini, dia langsung menjadi buta. Bahkan binatang buas yang diubah oleh energi pedang menghilang dan menghilang tanpa jejak pada saat wanita itu tertegun. Kamu, ilmu pedang macam apa yang kamu lakukan? Kenapa ada begitu banyak klon? Ilusi, ini pasti ilusikan. Setelah terkejut, wanita itu sepertinya memikirkan sesuatu, dan matanya tiba-tiba melebar. Dia tidak mengira Chen Ping sedang melakukan ilmu pedang apapun. Itu mungkin hanya ilusi. Tidak peduli berapa banyak klon yang kamu buat, kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Sangkar 10.000 pedang. Wanita itu berteriak pelan, lalu mengayunkan pedang panjang di tangannya ke arah langit. Di bawah sinar bulan, titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di langit malam yang hitam, dan kemudian sinar pedang seperti hujan, menuju ke 6 Chen Ping di depan mereka. Ribuan sinar pedang, tidak peduli berapa banyak klon yang ada, mereka tidak dapat menahannya. Mata wanita itu dipenuhi rasa percaya diri dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Indah sekali, seperti kembang api yang cemerlang. Tepat ketika wanita itu mengira Chen Ping pasti akan mati, sebuah suara datang dari belakang wanita itu. Wanita itu sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menoleh ke belakang, hanya untuk menemukan bahwa Chen Ping muncul di belakangnya entah dari mana. Kenapa kamu ada di sini? Wajah wanita itu penuh dengan keterkejutan. Dan kemudian dia berbalik untuk melihat 6 sosok Chen Ping yang menghadapnya. Ternyata tidak satu pun dari 6 sosok ini yang merupakan tubuh asli Chen Ping. Dan tubuh asli Chen Ping telah tiba di belakang wanita itu pada suatu saat. Wanita itu tidak pernah menyangka bahwa apa yang disebut sangkar 10.000 pedang tidak akan menimbulkan ancaman atau bahaya sama sekali bagi Chen Ping. Apakah ini sesuatu yang dapat dilakukan oleh biksu tingkat 7 di alam kesengsaraan? Keraguan di mata wanita saat ini mencerminkan level Chen Ping. Mustahil bagi alam kesengsaraan tingkat ke-7 untuk mencapai ini. Anda harus tahu bahwa Anda adalah biksu tingkat pertama di alam Mahayana, dan Anda mahir dalam ilmu pedang. Tetapi saat ini, Anda dibuat sangat malu oleh Chen Ping, biksu tingkat ke-7 di alam kesengsaraan, dan lawan juga menggunakan pedang. Ini agak keterlaluan.